Jadi kita bisa melihat pemerintah sudah menargetkan bahwa di 2024 akan bertambah sekitar 30 smelter buat NPI, di mana di 2016 itu baru di level 19 smelter yang beroperasional di Indonesia. Welcome to Superstock. Di Superstock kali ini kita akan membahas satu topik istimewa, yaitu industri metal mining. Demand terkait metal dan mining berasal dari berbagai industri, dari infrastruktur, military, aerospace, dan juga electronic vehicle. Seperti apa perkembangan industri ini ke depannya? Simak ulasannya bersama Juan Harahap, Research Analyst dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Juan, welcome to Superstock. Halo Mbak Lia, halo sahabat Mirai Aset. Nah, ini menarik sekali ya terkait perkembangan dari industri metal mining dan juga pertambangan logam nih ya. Seperti apa sih perkembangan ke depannya? Ya, jadi kalau kita melihat industri nikel, ini kita harus melihat dari kontributor utamanya, yaitu dari segi stainless steel. Di mana stainless steel ini berpengaruh sebesar 39% dari demand global buat nikel. Kalau kita lihat dari segi demand-nya, China merupakan majority untuk produsen stainless steel terbesar di global. Iya, jadi kalau kita melihat dari data berikut, China ini berkontribusi sebesar 59% dari stainless steel production yang ada di global. Tapi seperti yang kita ketahui, perkembangan produksi stainless steel di China mengalami penurunan nih. Bagaimana perkembangannya? Iya, jadi benar kata Mbak Alia bahwa sebenarnya dari sampai 2021, China ini membukukan penurunan dari stainless steel production ini sebesar 20%. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa faktor ya. Dari yang pertama yaitu dari adanya krisis listrik di sepanjang 2021, ditambah lagi dengan adanya kasus COVID-19 yang kembali meninggi. Ini yang menjadikan sebenarnya China mencatatkan penurunan pada produksinya. Selain itu, sebagai tambahan, China ini sekarang sedang mengurangi emisinya secara berkala. Seperti yang kita tahu dengan ada program Paris Agreement ya. Nah, jadi stainless steel sebagai salah satu yang paling besar untuk emisi karbon di China atau sebesar 15%, ini akan sangat terdampak untuk dari segi aktivitas production-nya. Lalu bagaimana dengan prospek ke depannya di tahun 2022 yang bisa diantisipasi oleh China? Iya, jadi kita melihat akan lebih prospektif ya ke depan, di mana seiring dengan ekspektasi penurunan dari kasus COVID-19, ini social restriction akan mulai lebih longgar, sehingga buat dari aktivitas manufacturing dan juga stainless steel production ini akan terus meningkat. Ini akan translasi pada peningkatan dari aktivitas impor, terutama nikel yang ada di China. Patut diketahui, China merupakan kontributor terbesar dari aktivitas impor global, di mana 31% dari total kontribusi merupakan China yang mengambilnya. Dengan adanya dampak COVID yang terus berkelanjutan dan juga tantangan terkait energy crisis, bagaimana hal ini direspon untuk supply nikel secara global market nih? Iya, jadi kalau kita untuk 2021 percaya bahwa nikel akan mengalami untuk defisit ya, buat dari level produksi maupun dari segi demand-nya. Dikarenakan sebenarnya kalau kita melihat pasca dari COVID-19, ini dari sisi supply masih belum bisa catch up terkait dengan peningkatan demand seiring dengan adanya aktivitas industri dan juga ekonomi yang meningkat. Namun kita berpendapat bahwa di 2022 ini akan kembali menyatakan surplus ya buat di global. Dikarenakan sebenarnya supply yang akan terus meningkat seiring dengan adanya mereka terbiasa dengan adanya new normal yang ada di global. Ya, berdasarkan data berikut, kita dapat melihat bahwa kita ekspektasi buat 2021 ini akan defisit sebesar 47.000 ton nikel ya. Lalu di tahun depannya di 2022, kita ekspektasi akan ada surplus sekitar 20 ribuan ton nikel ya. Nah, itu kan terkait perkembangan industri mining metal nih ya, terkait ya belakangan baru-baru inilah gitu. Tapi sebenarnya perkembangan industri ini di Indonesia sendiri bagaimana sih? Iya, jadi kalau kita mengilas balik bahwa di 2014, pemerintah Indonesia itu sudah memberlakukan untuk larangan ekspor biji nikel ya, di mana mereka bertujuan untuk meningkatkan added value, terutama buat dari industri-industri mineral. Nah, ini kita lihat translasinya cukup baik ya, di mana negara-negara seperti China ini yang mempunyai investasi besar terhadap industri tersebut datang ke Indonesia untuk berinvestasi. Dengan adanya regulasi tersebut, kita bisa melihat beberapa operator smelter NPI buat di China itu datang ke Indonesia untuk membuat pabrik. Kita juga bisa melihat sebenarnya dari wave kedua, di mana seiring dengan adanya ban impor dari sisi 2020, ini mendatangkan stainless steel player buat dari China ke Indonesia.
Dan yang terakhir, kalau kita melihat sekarang, wave ketiga, kita bisa melihat beberapa dari company-company di global itu sudah mulai melakukan investasi terkait dengan infrastruktur buat electric vehicle ya buat Indonesia. Jadi kita overall melihatnya sangat positif. Oke, jadi justru dengan adanya regulasi sejak 7 tahun lalu, hal ini menjadi continuity untuk perkembangan industri nikel di Indonesia ya? Yes, betul Mbak Alia. Jadi kita bisa melihat pemerintah sudah menargetkan bahwa di 2024 akan bertambah sekitar 30 smelter buat NPI, di mana di 2016 itu baru di level 19 smelter yang beroperasional di Indonesia. Ya, jadi berdasarkan gambar ini, kita bisa melihat pemerintah Indonesia sangat ambisius untuk terus meningkatkan dari pipeline buat kelas 2, yaitu atau buat dari bahan baku stainless steel, di mana untuk sampai 2023 ke depan, produksi diperkirakan akan meningkat sampai di 2 juta ton nikel sampai dengan 2023. Ya, selain itu, kalau kita melihat perkembangan dari nikel kelas 1, kita juga bisa melihat perkembangan yang cukup masif ya, di mana saat ini pipeline yang sudah berjalan sudah sampai 7 smelter untuk pembuatan dari bahan baku untuk baterai mobil listrik. Berbicara tentang mobil listrik atau yang sering disebut juga electric vehicle, ternyata mendorong demand untuk nikel. Sebenarnya apa sih korelasi antara nikel dengan mobil listrik? Iya, jadi menariknya belakangan ini atau tahun lalu juga banyak sekali pakar-pakar atau orang-orang yang berkecimpung di dunia nikel ini membahas terkait dengan perkembangan dari electric vehicle ya. Nah, jadi sebenarnya korelasinya adalah 40% dari mobil listrik itu biayanya adalah dari baterainya itu sendiri. Nikel itu digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan dari sisi baterai mobil listrik. Jadi berdasarkan gambar ini kita bisa melihat bahwa dari battery pack atau dari segi baterai ini sangat berkontribusi signifikan terkait dari biaya pembuatan untuk mobil listrik, yaitu sebesar 40%. Sebenarnya ada berapa jenis baterai yang dikembangkan untuk electric vehicle dengan komposisi nikel ini? Ya, jadi secara umum ada 5 komposisi bahan yang digunakan untuk pembuatan baterai mobil listrik ya. Kita bisa lihat yang pertama adalah lithium cobalt oxide atau LCO, yang kedua adalah nickel cobalt manganese NCM, yang ketiga adalah nickel cobalt aluminium NCA, yang keempat adalah lithium manganese oxide LMO, dan yang terakhir adalah lithium iron phosphate atau LFP. Menariknya, bila kita melihat 2015 dan 2016, jenis-jenis baterai seperti LFP dan juga LMO yang non-nikel ini sangat digemari sebagai benchmark untuk pembuatan baterai mobil listrik. Hal ini seiring dengan cost yang relatif lebih murah daripada menggunakan dari sisi nikel ya. Namun, kalau kita melihat sekarang ini, seiring dengan kebutuhan passenger yang ingin travel lebih jauh, nikel sekarang sudah lebih digemari oleh para automakers. Dikarenakan sebenarnya sifat dasar dari nikel ini bisa menyimpan density dan juga greater concentration terkait dengan energi yang bisa disimpan oleh baterai. Jadi, dari segi mobil akan dapat berjalan lebih jauh dibandingkan non-nikel baterai. Kalau berdasarkan gambar ini, kita berekspektasi untuk jenis baterai nikel akan terus meningkat pangsa pasarnya menjadi 58% di 2025. Ini tercatat meningkat dari sebelumnya 39% yang berada di 2016. Jadi ke depannya kita bisa melihat kalau tren electric vehicle ini sangat positif. Bagaimana strategi Indonesia terkait perkembangan electric vehicle ini? Iya, jadi dari Indonesia juga sudah mulai mengantisipasi ya. Kita bisa melihat Presiden sudah mengeluarkan peraturan, ini nomor 55 tahun 2019, bahwa dari segi EV akan mulai diregulasikan, terutama terkait dengan leasingnya, infrastrukturnya, dan konversi untuk tenaga listriknya. Jadi sebenarnya kita melihat dari pemerintah juga sudah ingin menikmati dari perkembangan positif dari mobil listrik. Jadi berdasarkan gambar ini kita bisa melihat bahwa dari sisi PLN ini menargetkan sebesar 2 juta mobil listrik dan juga 14 juta unit sepeda motor listrik pada 2030. Dari sisi infrastruktur, dari sisi pemerintah juga menargetkan 2.400 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dan 10.000 unit kendaraan listrik umum. Jadi kita bisa melihat sebenarnya infrastruktur yang sedang dibangun ini akan menyokong dari perkembangan positif terutama dari industri EV di Indonesia. Selain itu, kalau kita melihat dari langkah pemerintah, mereka sudah membuat konsorsium dengan 4 BUMN besar, di mana mereka yang akan mengurusi hulu terkait dengan bahan baku untuk dari industri mobil listrik ke depan di Indonesia. Konsorsium ini dinamakan IBC, Indonesia Battery Corporation, di mana konsorsium ini beranggotakan dari sisi Antam, MindID, PLN, dan juga dari Pertamina. Keempat dari perusahaan ini mempunyai pemilikan saham sebesar 25% secara berurutan. Untuk mendukung pelaksanaan dari IBC ini,
Pemerintah sudah bekerja sama juga dengan LG Chem. Ini yang akan bermitra dengan PT Pertamina, LG Energy Solution, dan Contemporary Amperex Technology Limited yang akan bermitra dengan Antam. Jadi selain dari tenaga yang ada di dalam domestik, ini juga akan dibantu oleh tenaga ahli dari luar. Ini untuk mensukseskan dari eksekusi program IBC ini. Industri metal mining ini, terutama nikel, ternyata memiliki potensi masa depan yang sangat cerah. Nah, emiten mana nih yang akan diuntungkan? Ya, jadi dari Mirai Asset sendiri, kita mengcover 2 emiten, yaitu dari Vale Indonesia atau Inco, dan juga dari Aneka Tambang atau Antam ya. Jadi kita melihat kedua dari emiten ini akan sangat terbantukan dari positifnya perkembangan industri yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat sebagai contoh, Antam ini mendapatkan porsi untuk dari segi IBC atau Indonesia Battery Corporation, sehingga akan ada exposure peningkatan performa seiring dengan peningkatan dari project yang ada di IBC. Lalu yang kedua, kita bisa melihat Antam merupakan satu-satunya yang melakukan penjualan dari nickel ore atau biji nikel ya. Jadi kita lihat seiring dengan perkembangan positif dari smelter NPI, ini akan berdampak positif juga di mana Antam bisa menyuplai dari segi nickel ore tersebut. Sedangkan untuk Inco, kita melihat dampak positif akan datang di mana Inco saat ini sedang melakukan pembangunan terkait dengan smelter yang ada di Pomala, di mana smelter ini akan mengeluarkan bahan baku untuk baterai mobil listrik. Jadi kita melihat keduanya akan sangat positif untuk ke depannya. Jadi bagaimana kesimpulan dengan perkembangan industri nikel? Ya, jadi sebagai kesimpulan, kita melihat nikel akan sangat positif untuk di 2022. Hal ini didorong dari pertama, kita melihat industri yang akan jauh lebih aktif pada stainless steel industry. Ini yang akan mendorong dari segi permintaan, di mana nikel sebagai bahan baku untuk stainless steel. Lalu yang kedua, kita melihat dari Indonesia sendiri sudah mulai untuk meningkatkan dari pola smelternya mereka, sehingga yang ini akan berdampak positif terkait dengan Antam dan juga Inco. Dan yang ketiga, kita bisa melihat potensi dari industri EV ini akan menunjang dari permintaan nikel ke depannya. Kita overweight buat dari metal mining sector khususnya nikel, ini dengan topik kita di Antam, karena kita melihat exposure di IBC ini akan mulai unlock pada tahun 2022. Baik Juan, terima kasih atas analisa industri metal mining-nya. Sama-sama Mbak Alia, semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk sahabat Mirai Asset semuanya. Tahun 2022 akan menjadi tahun yang luar biasa untuk industri metal mining. Selain adanya recovery ekonomi, kita juga bisa melihat perkembangan dari dunia electric vehicle. Semoga analisa dari Juan Harahap dapat membantu sahabat Mirai Asset memilih investasi saham yang tepat dan cocok untuk portofolio Anda. Sampai jumpa di Superstock dan happy cuan!